Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, selamat sore Pak Surya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai peran pemerintah daerah dalam menanggulangi pelanggaran peraturan daerah di Kabupaten Pandeglang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cici Lendanggra ini. Nama saya Destani Bella. Nama saya Sasana Nurul. Nama saya Calvin Nuzaki. Baik, materi yang pertama adalah latar belakang. Oke, di sini ada latar belakang. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, setiap penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui penegakan peraturan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun di Kabupaten Pandeglang masih ditemukan berbagai pelanggaran perda seperti pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan terlarang, pelanggaran ketentuan selama bulan Ramadan, serta peredaran minuman keras. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dalam menanggulangi pelanggaran peraturan daerah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana peran pemerintah daerah dalam menanggulangi pelanggaran peraturan daerah di Kabupaten Pandeglang. Yang kedua, apa saja hambatan dalam penegakan peraturan daerah. Yang ketiga, bagaimana upaya meningkatkan efektivitas penegakan peraturan daerah. Selanjutnya ada dasar hukumnya. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dasar Negara Hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dasar Kewenangan Pemerintahan Daerah. Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dasar Tugas Satpol PP dalam menegakkan perda. Selanjutnya ada metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dan data diperoleh melalui kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan seperti buku, jurnal, dokumen hukum, lalu dianalisis melalui data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta diuji dengan triangulasi sumber. Lalu ini adalah hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian kami, pemerintah Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan perannya melalui Satpol PP. Nah, peran tersebut meliputi pengawasan pelaksanaan peraturan daerah, pembinaan kepada masyarakat, sosialisasi mengenai ketentuan peraturan daerah, penertiban terhadap pelanggaran, serta penegakan peraturan daerah. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga mengutamakan pembinaan supaya masyarakat memahami kewajiban hukumnya. Namun, pelanggaran peraturan daerah masih terjadi karena ada beberapa hambatan, yaitu jumlah PPNS masih terbatas sehingga proses penegakan hukum belum maksimal. Lalu anggaran operasional Satpol PP masih terbatas. Yang ketiga, sarana dan prasarana pendukung belum memadai. Yang keempat, kesadaran hukum masyarakat masih rendah sehingga pelanggaran masih sering terjadi, dan koordinasi antar instansi masih perlu ditingkatkan. Di sini ada pembahasannya. Pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang memiliki peran penting dalam menanggulangi pelanggaran peraturan daerah melalui pengawasan, pembinaan, sosialisasi, dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satpol PP. Keberhasilan penegakan tugas tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, efektivitas penegak perda dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta koordinasi antar instansi.
Pelanggaran perda umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga penanganannya perlu dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif secara seimbang. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan edukasi hukum, memperkuat kerja sama antar instansi, dan melakukan evaluasi secara berkala agar penegakan perda di Kabupaten Pandeglang dapat berjalan lebih efektif. Di sini ada bentuk implementasinya. Yang pertama, penerbitan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan alun-alun Pandeglang dan Pasar Badak. Penelitian dilakukan setelah adanya sosialisasi dan peringatan kepada para pedagang yang masih menggunakan trotoar atau fasilitas umum sebagai tempat berjualan. Yang kedua, ada pelaksanaan pengawasan Perda nomor 4 tahun 2023 di Kecamatan Karangtanjung. Dalam kegiatan ini, Satpol PP bersama pemerintah kecamatan memberikan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat yang memahami serta mematuhi ketentuan Perda. Yang ketiga, Satpol PP melaksanakan operasi selama bulan Ramadan untuk menindak pelanggaran terhadap peraturan Bupati serta pelanggaran jam operasional tempat usaha. Penegakan dilakukan untuk menjaga ketertiban dan menghormati pelaksanaan ibadah masyarakat. Yang terakhir, Satpol PP juga melakukan penertiban peredaan minuman keras sebagai bentuk penegakan peraturan daerah yang bertujuan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oke, di sini ada analisis. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang memiliki peran penting dalam menanggulangi pelanggaran peraturan daerah melalui pengawasan, pembinaan, sosialisasi, dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satpol PP. Sebagai instrumen hukum daerah, Perda berfungsi menjaga ketertiban, keamanan, dan mendukung pembangunan daerah, sehingga pelanggarannya perlu ditangani secara efektif. Upaya yang dilakukan Satpol PP meliputi patroli, pemberian teguran, sosialisasi, dan penertiban sesuai dengan kewenangannya. Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berupaya mewujudkan masyarakat yang lebih tertib, aman, dan taat hukum. Lalu di sini ada simpulannya, pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang berperan penting dalam menanggulangi pelanggaran peraturan daerah melalui pengawasan, sosialisasi, pembinaan, dan penegakan hukum oleh Satpol PP. Penegakan perda ini dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Namun masih menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya penerapan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, Satpol PP, dan masyarakat agar penegakan perda dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Di sini ada saran, yaitu untuk meningkatkan efektivitas penegakan peraturan daerah. Disarankan agar pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat untuk memperkuat kapasitas Satpol PP melalui peningkatan SDM dan sarana prasarana, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, penerapan sanksi yang tegas dan konsisten perlu dilakukan agar kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah semakin meningkat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab 3 pertanyaan. Hanya 3 saja. Siapa yang ingin bertanya? Iya, hanya 3. Ya kan, Pak? 3. Siapa yang ingin bertanya? A few moments later. Dapat menegakkan perda. Ya, tanya gini, gimana sih pemerintah daerah itu menyeimbangkan antara pelanggaran perda yang dilakukan seseorang sama hak dia sendiri, setiap warga daerah di situ? Bagaimana? Pertanyaannya kurang lebih kayak gitu ya.
Ya. Ada lagi yang Jawab. Ayo, ada lagi nggak yang tanya? Kenapa? One eternity later. Mengapa pendekatan preventif dan represif dan referensi perlu dilakukan secara seimbang Perlu dilakukan secara seimbang dalam penegakan perda. dalam penegakan perda. Balik lagi ke Mbak. Oke deh, Baik, ada lagi. dua dulu. Oke deh, dua dulu. Bahas aja dulu. Nanti ini. Ya, bahas aja dulu. 2 hours later. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Reva. Tadi pertanyaannya bagaimana pemerintah daerah dapat mengembangkan penegakan perda dengan perlindungan hak-hak masyarakat. Jadi pemerintah daerah dapat mengembangkan penegakan perda dengan perlindungan hak-hak masyarakat melalui penerapan penegakan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara pendekatan preventif dan represif, dilaksanakan secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum. Gimana? Yang tadinya Udah lagi. Selesaikan aja dulu dua pertanyaan tadi. Ya, selesai. Oke, jadi jawab dari pertanyaan Aidi. Tadi soalnya dia mengapa pendekatan preventif dan represif ini perlu dilakukan secara seimbang dalam penegakan perda. Jadi jawabannya pendekatan preventif dan represif ini perlu diterapkan secara seimbang dalam penegakan peraturan perda karena keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi. Nah. Udah? Siapa tadi yang nanya? Airin. Airin, udah Airin? Sudah, Pak. Oke. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang Om, lebih. saya belum nanya. Baik, Bapak silakan. Oke, pertanyaan dari saya. Ini kan kalian nih ya menjelaskan peraturan bahwa apa tadi judulnya? Peran itu ya. Peran pemerintah daerah dalam menanggulangi pelanggaran peraturan daerah. Nah, pelanggarannya. Nah, datanya mana data pelanggarannya? Data pelanggarannya mana? Data pelanggarannya. Data pelanggarannya mana? Yang mana? Ini, jurnal. Hasil. Mana ada datanya? Datanya sih, kalau datanya tuh hasil literasi memang kurang, Pak. Jadi lebih kayak apa namanya peran pemerintahnya sama implementasi dan hambatan itu kan. Nah ini paling ada yang penelitian
31 dan 32 pedagang pada tahun 2022. Oke, pertanyaan saya berikutnya. Ini jurnal jadi atau kalian bikin? Bikin. Bikin. Harusnya tahu ya lokasinya. Terus saya kan nggak saya tuntut itu ya di Tirnitin, saya tidak menuntut itu. Jadi kalau kalian Tirnitin biasanya dia akan muncul itu plagiatnya berapa persen. Terus saya nggak kesana karena itu nanti urusan ini kan hanya sekedar latihan saja. Itu maksud saya. Kalau kalian pengen melihat hubungan sesuatu, kalian itu harus memberikan datanya, upayanya, data dan upaya dan hasilnya. Jadi baru bisa kita bicara ada hubungannya, ada tindak lanjutnya. Kayak yang Satpol PP melakukan penegakan terhadap 77 pedagang pada tahun berapa 2022. Nah itu bagusnya disajikan dalam bentuk tabel gitu. Jadi kita tahu nih apa yang sudah dilakukan. Terus tadi teman-teman nanya apa tadi? Gimana sih jaga upaya ada haknya orang tapi pemerintah tidak melanggarnya? Dan gimana kalau preventif dan apa? Represif. Preventif dan represif itu kenapa harus imbang? Ya. Setiap orang punya hak, tapi ketika hak itu melanggar perda ya harus ditertibkan. Semua orang boleh berdagang, boleh berusaha, tapi ketika dia melakukan usaha di tempat area yang dilarang, trotoar misalnya, ya dia harus kita tegakkan. Terus kenapa harus imbang? Karena nggak semuanya itu harus dengan dipukul atau dipaksa mundur. Bisa saja kita dengan pemberitahuan atau sosialisasi orang sudah melakukan perbaikan itu gitu dari aturan yang ada. Makanya nggak bisa misalnya perspektif semua atau yang tadi yang satunya itu apa tadi bahasa hukum tadi represif gitu kan. Jadi harus ada aturan mainnya gitu. Nggak semuanya ibaratnya itu nggak semuanya harus dipukul gitu. Penertiban itu nggak semuanya harus dipukul. Bisa dengan sosialisasi. Oke. Saya kira cukup. Terima kasih atas presentasi. Closing statement. Baik, kita akhiri presentasi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.